الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman 39 di bawah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Laisal mutawaddi'u alladhi ija tawadda'a ra'a annahu fawqa ma sana'a. Walakinil mutawaddi'u alladhi ija tawadda'a ra'a annahu duna ma sana'a. Bukanlah orang yang tawadu itu apabila dia bertawadhu, ia memandang bahwasanya dia di atas barang yang diperbuatnya. Tetapi orang yang tawadu itu apabila ia bertawadu, ia memandang bahwasanya dia di bawah barang yang diperbuatnya. Jadi kita itu semalam itu yang namanya tawadu itu bukan orang itu mengatakan bahwasanya dirinya ini adalah tawadu. Itu kalau orang itu mengaku tawadu tapi hatinya kada tawadu, berarti orang itu jersidin sumbung yang sebenarnya. Misalnya kita ini berdiam di masjid, di belakang aja, aku sebenarnya mampu aja ke muka situ aja, cuma aku nih tawadu aja. Padahal di hatinya itu hendak ke muka, biasanya tuh kan, aku nih mampu aja mau khutbah nih aja, cuma aku nih tawadu aja dengan buhannya aja. Nah itu bukan tawadu namanya. Artinya tawadu itu bukan perkataan, tetapi sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Jadi tawadu itu bukan artinya kita itu berjalan bertunduk, ya Allah ini ahli tasawuf ya. Kalau dahulu kita pesantren itu bila berjalan bertunduk, ya Allah kawan ini ahli tasawuf ya. Sampai ke rumah 3 binculnya aja, 3 kali ternyata yang listrik ya Pak. Tawadu tuh. Kalau di pesantren itu bahari itu banyak orang kita mengaji ilmu tasawuf lah, mengaji ilmu hakikat nih. Jadi kalau berjalan tuh tunduk benar. Wah apalagi tetamu bibinian. Tunduk pala no, kisah kada melihat padahal mata no ya, kahiga no ya, itu bertunduk. Itu ada tawadu namanya juga. Dan kada model kada hendak memandang bibinian kisahnya, kada hendak memandang binian tapi mata no, bahari banglah. Itu, itu. Tapi guru ulun itu dasar bujur, guru ulun itu sidin kada pernah melihat apa-apa. Guru sidin itu, jadi kalau rumah itu sidin bertunduk berpajam. Ujar kawan ulun rancak kayak melihat sidin. Cuma sidin dasar bertunduk. Nah, waktu sidin belajar itu waktu sidin belajar itu dasar bertunduk. Bertunduk bujur sidin. Tapi dengan orang bila banu tetamu assalamualaikum jadi sidin. Nah, berarti mata hati sidin itu terbuka berarti. Mata hati sidin itu terbuka. Itu guru kita lah. Sampai kita nanganu ini sama seperti itu sidin. Sampai kita belajar dengan sidin itu sidin kan pernah berjalan gitu aja. Guru ulun dalam pagar itu di Guru Nujan tuh kada pernah juga caget ke atas kabeh jalan lu ini sini. Dan jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah kalau Guru Nujan tuh, apalagi ya sidin kada mau terjejak rumput tadi. Kada mau karena sidin mendengar. Kalau terjejak rumput ini sidin mendengar. Jadi sidin bertunduk ya. Jadi akhirnya tuh kada bisa sidin jarang keluar rumah. Karena guru sidin, guru di perguruan itu guru jenderal ilmi. Kada pernah sidin cangkang ke atas, kada pernah. Ini aja sidin. Sidin saking anunya tuh bujur-bujur tunduk. Kenapa? Nah, karena itu rahasianya di sinilah habis ini. Kenapa jadi orang yang seperti itu tunduk bertunduk ya? Seperti itu. Nah, itu. Pak guruan jarang-jarang keluar rumah, jarang aja kemudian bisa keluyuran lu jarang lah. Amun kita ini setumat-tumat ada di pasar, setumat-tumat ada di warung. Kada ada mutabaahnya dengan peguruan. Kada ada mutabaahnya. Cuma melihat
Tumat ada di sini, tumat ada di sini. Tak banyak di warung pada ba'amaliyah, pada bewiritan, pada bakhalwat. Amun guru alhamdulillah pak guruan itu seberataan orang namula jamah fil buyut ulun. Seberataan guru ulun itu kad jarang ada, apalagi mau warung jarang benar, keluar rumah aja jarang. Keluar rumah aja jarang. Keluar rumah aja itu belajar mengajar. Belajar mengajar dalam artian itu kan ke masjid sidin mengajar itu jadi sidin gawian sidin. Kita bisa bayangkan kayak Datu Kalampayan itulah menuntut ilmu sidin 30 tahun di Mekah itu tahunnya itu jalan ke rumah lawan jalan menuntut ilmu. Inggih. Kita 10 hari jadi Mekah itu hafal. Hafal mutar masjid itu hafal kita. Kan kita itulah 30 tahun sidin. Kada hafal sama dengan guru bangil. Kada hafal jalan. Berapa tahun menuntut ilmu di Mekah. Namun kita ini lengkap kawan Afrika ada. Jadi tawadu tadi jadi sidin tawadu itu sebenarnya letaknya di hati kita. Melihat perbuatan orang, melihat bila kita tuh melihat perbuatan kita lebih tinggi daripada orang atau amalia kita lebih tinggi daripada orang itu kada tawadu kita. Kada tawadu kita. Artinya ada sifat sombong kita. Nah bila melihat jersidin yang sebenarnya tawadu itu melihat amal orang itu baik sebenarnya kita kada baik. Kayak itu juga nanti dipandang dari segi Allah Ta'ala. Kita ini melihat ba'amaliyah seharian semalaman kada lepas tasbih. Jangan kita memandang amalia kita itu wah sempurna. Itu kada tawadu namanya. Itulah kada terbuka nanti putuh kita adalah dengan sebab apa? Karena sebab kita memandang amalia kita yang kita pandang. Nah itu sempurna amalia kita nih. Wiritan kita pandang. Amalia kita pandang. Itu yang maulah kita ini kada sampai terbuka asrar atau futuhat di dalam hati kita tadi itu terbukanya itu dengan sebab ada rasa di dalam hati kita tadi. Nah ini tawadu secara zahir lah. Secara zahir itu kita hendak tawadu itu melihat orang itu lebih sempurna daripada kita amalia. Kalau kita beramaliyah, anggap amalia kita ini kada sempurna. Jadi seperti itu. Kalau di bidang makhluk, sempurna amalia orang itu lebih baik daripada kita. Jangan juga yang salah dipadahkan. Nah lain hukumnya hukum syariat. Khatib misalnya, kita tinggal rukunnya. Tawadu sempurna aja sidin itu aja, Allah Ta'ala aja. Itu salah. Meletakkan hukumnya itu meletakkan hakikat salah dengan syariat. Syariat kalau nya salah. Jangan imam meninggal Fatihah. Itu Allah Ta'ala aja kita menerima kada kita di belakang nih ditagur itu urusan syariat. Tetapi kalau kita beramalia seorang kita pandanglah amalia orang yang sama dengan kita yang kita kada tahu. Misalnya orang di masjid, wah itu ria aja. Nah kita harus memandang bahwasanya amalia orang itu lebih utama, lebih baik daripada kita. Sehingga kita waktu beramaliyah itu kita berusaha menyempurnakan amaliyah orang itu. Ini orang guring di masjid kita sambati juga. Ini guring di masjid aja gawian dia. Mengotori masjid. Siapa tahunya malam tadi semalaman beramaliyah. Kita tahu kita. Iyalah. Kada tahu kita. Jadi kita memandang membersihkan hati itu seperti itu. Jadi kita kada tapi bahas hujan dengan orang dan kada menjadi pikiran kita. Kada jadi pikiran kita. Nah itu. Laisal mutawadi'ul ladzi ija tawadda'a ra'a annahu fawqa ma sana'a. Bilanya memandang bahwasanya perbuatannya itu lebih daripada orang itu kada tawadu namanya. Atau jadi walakin tawadu tetapi yang sebenarnya tawadu itu allazi ija tawadda'a ra'a annahu duna ma sana'a. Bila melihat amaliyahnya inya itu melihat bahwasanya perbuatannya itu lebih rendah daripada perbuatan orang lain. Itu yang benar-benar tawadu. Muasidinnya haratnya sidin ini luar biasa beramaliyah, aku kada bisa kayak itu. Nah itu tawadu. Nah itu namanya tawadu jadi. Kemudian musannif menerangkan pula arti tawadu yang hakiki. Nah tadi kan kada tawadu hakiki namanya. Ini tawadu yang secara hakikat yang sebenarnya seperti apa tawadu itu. Dengan katanya atawaduul hakiki huwa makana nasyan an suhudi 'azamatihi
wa tajalla sifatihi. Nah, inilah sudah masuk kepada tawadu yang hakiki. Tawadu yang sebenarnya ialah barang yang terbit daripada memandang kebesaran Tuhan dan tajalli sifatnya. Karena yang demikian itu menghapuskan akan nafsu dan menghilangkan cita-citanya. Karena tajalli itu bagi sesuatu itu mestilah menundukkannya. Maka dengan sendirinya kesombongan dan kemegahan itu hilang semuanya. Jadi tawadu yang asli itu Jarsidin ketika kita itu terbukanya. Ulun rancak menyebutakannya terbuka putuh hujarulun lah. Nah ini hakikat yang sebenarnya itulah. Nah di sini kita perlu bahwasanya di awal sebenarnya kita mendapatkan futuhat itu yaitu yang tawadu tadi dulu. Kita merasa amaliyah kita itu kurang terus dibanding dihadapkan dia di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita ini sempurna lah. Sempurna ba'amaliyah baca itu maksudnya bacaan Fatihah fasih, makharatnya bagus, menghadap kiblat, tengah malam pulang sujud dengan luar biasa, tetapi kita itu masih merasa bahwasanya amaliyah itu kurang. Nah, kita itu dengan merasa kayak itu nanti terbukalah futuh kita. Lalu kita itu melihat akan kebesaran sifat Allah Ta'ala, itu baru keluar tawadu yang hakiki namanya. Tawadu yang hakikat itu apabila kita itu melihat kebesaran Allah Ta'ala. Itu kita lebur nanti dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, maka kita akan melihat diri kita yang hina. Apabila kita nanti diberikan rasa oleh Allah Ta'ala itu berasa berdosa, itu kita merasa benar-benar berdosa, rasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Bila dinampakkan waktu terbukanya sifatnya Allah Ta'ala, kemuliaannya Allah Ta'ala, kita merasa hina nanti. Ada juga nanti dibukakan rasa khauf. Ini rancak ulun menceritakan tuh kenapa lah. Nah di sini nang bujur hakikat tepian, bujur-bujur keluar kena itu kita itu benar-benar merasakan diri kita itu bujur-bujur kada badaya. Hapus sifat kita, syahwat kita jadi sidin tadi itu. Hapus segala yang ada pada diri kita ini ketika terbukanya futuh itu. Itu kebenaran. Orang itu kada bisa juhud yang asli. Terkecuali pian nanti dinampakkan di mata hati kita ini adalah kehinaan dunia ini, baru pian merasa juhud. Dan begitu juga kita itu kena ingat terus dengan Allah Ta'ala apabila sudah dibukakan pintu zikir di hati kita. Memandang sudah bisa kita bertemu namanya ainul yakin. Terbukanya futuh kita melihat kita kebesaran sifat Allah Ta'ala. Nah di situ benar-benar kita itu merasa sifat kita ini kadada. Sifat kita ini hina. Caranya seperti apa tadi? Di antaranya tadi adalah tawadu dulu yang secara zahir tadi, yaitu merasa amaliyah, merasa diri kita ini kada mempunyai apa-apa, seberataan ini milik Allah Ta'ala. Baru itu jalannya kita itu terbuka futuh yang melihat sebenarnya sifat yang sebenarnya tajalinya sifat Jasidin. Tajali sifat Allah Ta'ala tadi di situ. Itu benar itu. Benar. Nah caranya itu seperti apa? Yaitu dengan berzikir tadi. Tapi kadang memandang zikir itu dengan berzikir. Tapi sebelum berzikir itu kita hendaklah bertaubat dulu. Makanya orang berkhalwat itu masuknya bertaubat dulu. Kalau ada hak orang dikembalikan. Kalau ada misalnya kita menyambat orang minta ampun dengan orang. Di samping kita itu bertaubat dulu. Bertaubat kembali dulu kepada Allah Ta'ala. Mengingat Allah Ta'ala bertaubat dengan segala makhluk. Dulu baru kita itu berkhalwat, berujlah, berjauh dari orang untuk apa? Untuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Berjauh dari orang untuk berdekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di antaranya tadi berkhalwat, berujlah. Seperti itu. Jangan hendak berujlah, hutang kredit banyak. Apalagi pas tanggalnya. Jangan hendak berujlah, ditagih orang. Nah itu jadi pikiran kita, hilang akan seberataan anak bini. Itu ada ungkusnya, sudah kita hendak berkhalwat itu berapa hari berkhalwat ya? Sehari ya. Mas sehari kan berkhalwat. Berkhalwat juga pengarannya 2-3 hari kah berkhalwat itu. Walaupun berkhalwat itulah biar sehari, kalau kita benar-benar kita akan merasakan lezatnya itu. Lezatnya apa tadi itu? Memandang akan sifatnya, merasakan sifatnya lawan kita. Walaupun sehari. Sehari kita itu bujur-bujur, entah apa yang kita baca Quran kah, bersalawat kah, di dalam kamar itu sehari berdiam, sehari bertafakur, yaitu musyahadah di dalam kamar itu. Nah di samping berwiritan,
insya Allah dapat dia lezatnya tuh. Dapat dia lezatnya terbukanya tadi itu. Nah itu tapi dengan tawadu tadi, jangan merasa masih di kamar nih hanya sehari hendak jadi wali deh, merasa jadi wali dah ada. Nah itu beramali aja, berdiam, bertafakur, sembahyang, berwiritan, bila wudu batal berwudu. Berarti itu rasakan aja sehari itu, rasakan seperti itu. Zikirnya ada kalau kita dengan guru, ada diberi guru misalnya wiritan. Baca wiritan itu, insya Allah tajali. Jadi kita tuh tajali itu yang ada di sini, ada disebutkan sidin lah. Nah ajar sidin nang benar tawadu nang hakik itu makana nasian an suhu di azamati. Orang itu lupa akan kebesaran dirinya. Kenapa? Karena hilang tadi. Watajalla sifati, dan terbit nampak akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawadu yang sebenarnya ialah barang yang terbit daripada memandang kebesaran Tuhan. Nah, jadi ulun padahkan itu kenapa jadi ulun madahkan lah, sering ulun madahkan itu kan ada di kitab ini. Itu apabila kita itu musyahadah atau kita itu membaca kitab lah, biasa membaca kitab masalah ilmu hakikat kah, tapi kita ini sering sudah musyahadah. Itu kalau dia terjadi waktu kita membaca kitab ini, kita kada perlu lagi membaca kitab. Kada perlu lagi membaca kitab. Kenapa? Karena nampak di hati kita sudah keterangannya itu nampak. Langsung terjalinya. Langsung. Kada usah kita membaca kitab sekali aja, kita sepintas dia sudah terbukanya di situ. Langsung terbuka kita ini, hati kita ini seperti ini keterangannya tuh. Langsung. Kenapa? Karena hakikat daripada itu terbuka sudah semuanya. Terbuka. Nah kayak itu juga orang itu apabila terbuka dia itu waktu musyahadah, terbuka waktu musyahadah, lalu dia merasa bahwasanya dia ini kadang mempunyai apal, itu tandanya terbuka lah. Nah, ulun beritahu bahwasanya tandanya kita itu terbuka putuh itu pertama lejat. Lejat kita ini memandang diri kita ini lejat, memandang gerak kita ini, melihat diri kita ini lejat kita. Memandang di situ benar-benar kita melihat nikmatnya Allah Taala, melihat nyata mazhar af'al Allah Taala pada diri kita ini. Itu lejat kita memandang dulu. Nikmat kita memandang, bahasa kita itu memandang nikmat kita ini, masya Allah, aku nih kau bergerak, aku nih kau berdiam, aku nih kau bersuara, aku nih kau merasa, itu biar terbuka di situ. Lejatnya memandang diri kita ini. Kalau ba'amaliyah kita kadang merasa lagi ba'amaliyah itu lejatnya kita ba'amaliyah itu. Ba'amaliyah ini bermengatik tasbih itu asalnya subhanallah, subhanallah. Lalu dilihatkan kesuciannya Allah Ta'ala, kebesarannya Allah Ta'ala itu. Kita kadang mengatik tasbih nang subhanallah. Kadang ada lagi memandang kayak ini aja kadang bersuara lagi kita. Kita menggerakkan tasbih ini aja kita sudah lejatnya luar biasa. Lejatnya kita memandang gerak kita ini luar biasa lejatnya. Itu kalau terbuka bahwasanya kita dilihatkan kebesaran apal Allah Ta'ala pada gerak kita, pada diam kita. Itu sama orang itu mesra ketika berruku. Mesra berruku itu asik, harusnya memandang apa aja asik. Kakanakan begaya, kakanakan bekalahi, asik ya. Karena pandangannya bukan itu lagi pada zahirnya. Tetapi yang asik yang timbul di dalam hatinya ini menyebar itu pada pendengarannya, penglihatannya. Sehingga seberataan asik kada ada lagi. Kada asik. Bahasanya tuh kalau di dalam ilmu hakikat adalah kita itu dilihatkan kesempurnaan apalnya Allah Ta'ala. Jadi setiap yang kita pandang itu melihat kita sempurna apal Allah Ta'ala. Baik gerak kita kah, diam kita kah, gerak orang kah, kita dengar kah, itu sempurna. Jadi kalau orang itu berzikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbuka itu, ini akan berzikir. Kada berzikir lagi. Pian pasti kada berzikir lagi deh. Karena asik sudah. Kan kita berzikir itu intinya terbuka melihat kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dia sudah terbuka, kada perlu pian berzikir. Karena setiap pandangan kita itu sudah jadi zikir. Setiap gerak kita itu jadi zikir. Kita itu kan berzikir untuk melihat kebesaran Allah Ta'ala, terbukanya mata hati kita, terbukanya futuhat di dalam diri kita ini, melihat kebesaran Allah Ta'ala tadi. Jadi kalau sudah kita berzikir lalu terbuka, ada perlu kita berzikir. Mun hendak berzikir boleh pian, berzikir kada apa-apa, cuma biasa timbulnya kada berzikir. Biasanya kada berzikir lagi pian, berdiri, berduduk, bergerak, berdiam. Setiap yang kita gerakkan ini jadi zikir. Karena sudah ingat kita. Sudah nampak setiap kita gerakan ini. Bahasa kita itu, amun kita ini sudah melihat dan kita pakai. Yang kita rasa ini adalah pakaian orang yang kita cintai.
Untuk apa kita menyebut namanya? Kenapa? Karena setiap kita sentuh ini sudah jelas orangnya timbul. Kada perlu lagi menyebut Allah Allah, kada perlu lagi menyebut inur. Kada perlu lagi, karena inurnya itu meliputi lawan kita. Kalau nyata jali yang kita zikiri, kada perlu kita menyebut namanya. Kada badep kita bahanu. Misalnya kita ini wandi ada aja di hadapan, wandi di kita lah. Kada mau kita menyebutnya. Kita ini paling masya Allah. Karena diliputinya sudah kita ini melihat kenyataan bahwasanya kita ini kada mempunyai apal, kada mempunyai sifat. Yang nampak itu sifat inya aja. Kita nih misalnya lah panak pada guru kita. Lalu kita itu terjali bahwasanya kita ini perasa kita adalah guru kita sudah. Kada perlu lagi kita melihat keadaan diri kita ini, melihat kenyataan guru kita pada diri kita. Kada perlu kita mengiau guru kita. Dan kita berpandir itu kada kita lagi yang berpandir. Tapi seperti rasa guru kita lah yang keluar pemandirannya. Setiap kita bergerak itu seperti gerak guru kita sudah. Karena apa? Karena namanya mesra sudah. Mesra sudah dengan kita seikungan. Sebijian mesra. Jadi kalau misalnya afal dan sifat Allah Ta'ala itu mesra lawan kita dan kita bisa merasakannya, diberi rasa oleh Allah Ta'ala, wah luar biasa sudah. Itu namanya ma'rifah namanya. Diberikan kema'rifahan oleh Allah Ta'ala. Terbuka artinya pintu kita. Nah disitulah waktu terbuka inilah yang kita itu bisa merasakan tawadu jersidin yang sebenarnya tadi apabila kita itu tajalli. Nah di waktu terbukanya tadilah jar ulun itu orang itu bisa melihat kebesaran sifat Allah Ta'ala sehingga hilanglah sifatnya yang asli. Ada kita tadi misalnya merasakan bahwasanya kita ini kada mempunyai sifat, kada memiliki amaliyah yang sempurna. Itu cara kita untuk mendapatkan terbukanya futuhat, namanya ibtidaul ma'rifah namanya. Ibtidaul ma'rifah. Jadi kalau kita itu beramaliyah, kadada kita menundukkan batin kita bahwasanya amaliyah ini ulun ini ya Allah kurang. Gawian ulun ini kada sempurna ya Allah. Itu kadada menundukkan hati kita itu kada mau terbuka. Dan kada mulajat. Yakin ya pian. Itu kada mulajat. Kita harus nambah amaliyah. Kada. Amaliyah itu kada perlu kita nang artinya harus sampai hitungannya. Di awal kita itu beramaliyah itu nah kita pasrahkan sabaratan kita ini. Kalau ditauhidkan namanya la fa'ila ilallah, memanakan pada af'al, memanakan pada sifat, memanakan pada zat, bahwasanya gawianku ini kada kawa dilaksanakan, kada kawa terjadi, kada kawa berucap, kada kawa wiritan kecuali pian ya Allah Ta'ala nama izinakan, pian nang memberikan kuasa ulun ni ba'amaliyah ini. Seperti itu, dalam hati itu namanya tawadhu, namanya merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala. Kada perlu juga pian belajar ilmu tauhid yang tinggi-tinggi. Bila bisa kayak ini nah, bila bisa kayak itu. Bisa tuh pian terbukanya. Tapi mun kada belajar tauhid juga kayak apa kita memusahadahannya, melakukannya. Orang belajar ilmu ma'rifat itulah kada belum tentu ma'rifat. Tetapi mun kada belajar ilmu ma'rifat pula jauh jalan untuk mencapai ma'rifat. Atau orang belajar ma'rifat mengamalkan ilmu ma'rifat, bisa kayaknya ma'rifat, bisa jadi kada ma'rifat. Kenapa? Karena kema'rifahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala bukan dengan sebab amaliyah. Dengan amaliyah kada, cuma mun kada beramaliyah, kada tahu ilmunya, susah juga mencapai ma'rifat. Susah juga, adanya ada sebab, tetapi sebab itu tidak menjadikan orang itu menjadi ma'rifah kada. Kalau pengbawiritan ini harus ma'rifah, bakal luat harus ma'rifah kada. Karena kema'rifahan itu hak Allah Ta'ala memberikan kepada orang itu untuk mencapai kema'rifahan. Jadi kema'rifahan itu kadang kita dengan bawiritan itu pertama kita itu senang lah supaya pian tahu itu senang kita terbukanya lah. Terbuka itu senang kita melihat bahwasanya diri kita ini lezat. Rasa kita itu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Rasa berhadapan habis itu rasa diliputi oleh Allah Ta'ala. Rasa diliputi. Habis itu kita melihat gerak kita, diam kita ini timbul di situ kebesaran Allah Ta'ala. Ya Allah, luar biasa melihat kita itu kenyataan bahwasanya diri kita ini ada, diri kita ini bisa, diri kita ini bergerak, diri kita ini hidup. Itu dirasakan nanti bahwasanya itu adalah melihat kita itu kenyataan rahmat Allah Ta'ala wan diri kita. Itu awalnya dulu.
Habis itu pian tenggelam di situ. Nah, tenggelamnya dengan apa? Dengan pian mengucapkan, biasanya kalau timbul itu pian bisa mengucapkan subhanallah, masya Allah. Itu hati pian hancur sudah biasanya. Hancur maksud ulun itu pian kada ada lagi perasaan aku harap. Kenapa? Karena tadi timbul kebesaran Allah Ta'ala tadi. Di waktu kita bertunduk, di waktu kita berwiritan bertunduk, menghadapkan diri, bertawajuh kepada Allah Ta'ala, menyerahkan zahir dan batin kita kepada Allah Ta'ala, di situ itu kita tuh nanti dibukakan, lalu kita hancur. Bahasa ulun itu hancur banglah, karena kita kadang merasa lagi tenggelam kita. Waktu melihat itu lezat bisa, waktu kita melihat itu merasa hina, melihat diri kita bisa, nanti terbukanya itulah senang bisa, waktu terbukanya itu. Nah, habis itu apabila kita tenggelam di situ, lalu diberilah Allah Ta'ala sir namanya. Orang kita nyambatnya ilmu laduni. Itu diberikan sir, itu terbukanya hakikat-hakikat. Makanya tadi bila kita memandang gerak kita, langsung terbuka hakikatnya. Bahasa kita itu siapa yang menggerakkannya langsung kita tahu. Langsung sirnya itu terbuka di situ. Ibarat melihat limping itulah, kenal dengan inur, langsung mencungung inurnya di limping itu. Jadi kada perlu lagi betakun, kada perlu lagi kesempurnaan. Luar biasa si inur nih beul limping. Kalau kita melihat gerak kita tuh langsung terbuka di situ. Luar biasa Allah Ta'ala menggerakkan aku. Tapi pandangan itu bukan pandangan kita lagi. Kita melihat dengan pandangannya, merasa dengan perasaannya. Nah, lihat ulun mengisahkan lah. Memang seperti ini kita di sini supaya sesuaikan dengan kitab. Tawadu yang sebenarnya ialah barang yang terbit daripada memandang kebesarannya, tapi bukan memandang dengan ini lagi lah. Karena jalalullah itu keluar, kebesaran Allah Ta'ala itu keluar dari hati kita, lalu menyebarnya ke pandangan kita tadi itu, lalu melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tetapi kalau dibukakan dari basariah kita ini sempurna, melihatnya ini lalu memandang itu masuk ke dalam hati, karena di dalam hati ini dibukakan kebesaran Allah Ta'ala, maka pandangan jahir ini menjadi sempurna bilanya masuk ke dalam. Begitu juga pandangan yang di dalam ini memesranya seluruh tubuh, maka sempurna juga yang di luar. Karena apa? Karena kada ada lagi nama memandang. Itulah jar ulun tadi, yang memandang, yang dipandang, orang itulah yang memberikan pandangan, bukan kita lagi yang merasa memandang. Kita ini tempat liwatnya aja lagi, tempat memberitahunya, tempatnya kita ini, tempat memandangnya, mazhar kenyataan daripada kebesaran sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga sifat kita itu hilang. Berarti itulah. Berarti itu. Nah, sini jadilah, dan tajali sifatnya karena yang demikian menghapuskan akan nafsu, menghilangkan cita-cita. Arti cita-cita itu kita kan ada lagi berisi kehendak, kada ada lagi berisi iradat, kada ada lagi berisi kudrat, kada berisi lagi kita jat kita ini. Nampak sudah jatnya sebijian, zohir pada diri kita, sifatnya jahir, apalnya jahir pada kita, sehingga kada ada lagi cita-cita. Dalam artian mati kita ini. Mudah orang mati kada ada lagi, garitik hati timbul kada ada lagi. Kita ini wadahnya memandang dan dipandang aja lagi. Nah, itulah terbuka namanya asrar, rahasia daripada diri kita, rahasia dari yang kita pandang. Terbukanya futuhat itu mendatangkan sir daripada sirullah, yaitu sir terbukanya hakikat-hakikat sesuatu yang kita pandang tadi. Nah, itu yaitu terbukanya. Nah, tersebut di dalam Awarifil Ma'arif, di dalam kitab Awarifil Ma'arif. Tiada sampai seseorang hamba hakikat tawadu melainkan ketika semarak cahaya musyahadah pada hatinya. Masyaallah. Nah, jadi di sini kada sampai kita itu tawadu nang hakikat tadi, maka ulun padahkan kecuali terbuka semarak cahaya di dalam hatinya musyahadah. Artinya terbuka pintu nur cahaya menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di dalam hatinya. Karena apa? Karena waktu terbukanya putuh, terbukanya itu sir tadi, itu hilang kita tadi. Makanya sini disebutkan di dalam kitab Ariful Ma'arif tadi, yaitu tiada sempurna seseorang hamba itu akan hakikat tawadu. Artinya bujur-bujur merendahkan diri. Ini kada merendahkan diri lagi, ulun menyambatlah pana. Sebenarnya pana itu ujar sidin melainkan ketika semarak, artinya terbuka. Pintu hati kita itu terbuka. Bila nyambat putuh bang orang anjak lah. Karena waktu terbuka itu pian senang melihat langsung, sebijian melihat kita itu. Seluruh yang kita lihat ini sempurna waktu itu.
Makanya jar ulun tadi, mun kita sampai ke situ itu, kalau kitab ini terbuka, kita membaca satu ayat bismillah atau membaca di sini kalimat ini terbuka, itu pian kada mau habisnya bepandir. Karena keterbukaannya itu. Karena langsung dibukakan rahasia-rahasianya. Nah, itulah semarak cahaya musyahadah. Kenapa jadi cahaya musyahadah? Banyak artinya cahaya ya lah. Karena setiap yang kita pegang, kita lihat, kita dengar, itu terbuka. Arti semarak itu kan menyebar artinya. Bukan pandangan kita aja lagi, tapi gerak kita, diam kita, itu terbukalah hakikat-hakikatnya. Ini seperti ini, kesempurnaan darus, sehingga kita itu benar-benar di dalam itu memandang itu kita tuh hancur. Bila kita bergerak, melihat langsung hancur kita. Itu tawadu nang sebenarnya Jasidin. Terbukalah sebenarnya tawadu yang sebenarnya itu apabila terbuka penyaksian kita. Nah, itulah pada hatinya, maka ketika itu hancurlah, dari sinilah hancurlah nafsu diri kita, hancur nafsu diri kita yang ada pada diri kita tuh. Dan bersihlah ia daripada tipu daya dan takabur dan ujub. Mana ada lagi itu, hilang takabur, rasa tinggi kada ada, karena melihat kebesaran Allah Ta'ala. Hendak menyombongkan diri, inya aja kan melihat diri inya hancur, hilang dengan kebesaran orang itu. Kita ini merasa harap jadi pembakal. Datang bupati, apalagi irti, hancur kita ini. Asalnya pelantang pelinting di kampung itu, ngai berjalan. Artinya nang paling agung ya. Kita ini kayak itu, waktu bewiritan rasa kita nang ianya. Waktu kita belum kenal. Jurang ada lagi yang lebih tinggi pada ikam itu. Aku nih jurang bupati. Oh iya kah? Itu kayak itu. Asalnya kita ini merasa. Lalu kita itu merasa itu kada mau terbuka lah. Ini maksud ulun itu ketika tajalinya itu baru terbuka. Kita ini merendahkan diri. Bila kita itu menghilangkan, berarti melihat yang maujud. Bila kita menghinakan, berarti melihat yang mulia. Bila kita merasa lemah, berarti nanti dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala di hati kita. Walhasil kita itu la haula wala quwata illa billah di dalam hati kita. Jangan sampai ada timbul rasa aku ketika kita menghendaki terbukanya futuh daripada Allah Subhanahu wa taala, atau hendak merasakan dilihatkan kebesaran sifat Allah Ta'ala. Jangan sampai di hati kita waktu beramaliyah, waktu berjalan, waktu berduduk, waktu berdiri, waktu memandang, waktu merasa bahwasanya kita yang punya memandang, kita nak merasa, kita nak berjalan, kita nak ngarat. Pokoknya itu dihilangkan seberataan itu. Dengan apa? Dengan satu tarikan nafas. Yaitu bahwasanya kita ini kada berisi apa-apa. Yang ada ini cuma titipan daripada Allah Ta'ala, atau mazhar kenyataan daripada af'al dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita cepatlah dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat kita ini diberikan rasa kebesaran sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, pada pendengaran kita, pada pengerasa kita. Allah alam, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah-mudahan segala amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini dijadikan hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat dikabulkan baik dunia maupun akhirah, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ampun, maaf, insyaallah.